Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, lembutkanlah hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari Amsal 16 ayat 32. Anak-anak buka Alkitabnya, Amsal 16 ayat 32. Pak Yohanes akan bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Masih dalam tema kesabaran, bulan kesabaran, penguasaan diri, maksudnya Pak Yohanes, bulan penguasaan diri. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pahlawan. Siapa yang mau menjadi pahlawan? Menjadi pahlawan itu bukan berarti kita harus menjadi seperti Superman, menjadi seperti Batman, menjadi seperti Spiderman. Nah, siapa lagi tuh tokoh-tokoh pahlawan dalam film fiktif? Banyak tuh yang suka memberantas kejahatan, membantu orang yang tertindas, membantu orang yang kesusahan. Nah, seorang pahlawan biasanya seperti itu. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan, kita menjadi pahlawan bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, menjadi seorang pahlawan itu adalah pada saat kita bisa menguasai diri kita. Nah, tadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, yang pertama akan kita pelajari bahwa kesabaran itu berhubungan dengan penguasaan diri. Kalau kita menjadi orang yang memiliki buah roh kesabaran, pasti kita akan mampu menguasai diri kita. Sebaliknya, kalau kita bisa menguasai diri kita, itu menandakan kita orang yang sabar. Nah, sebelumnya Pak Yohanes sampaikan apa? Kita menguasai diri dalam pikiran kita, supaya pikiran kita benar. Kita menguasai diri dalam perkataan kita menguasai diri dalam perasaan kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, pada saat kita bisa menguasai diri, kita menjadi orang yang dikatakan melebihi seorang pahlawan. Nah, jadi menjadi seorang pahlawan artinya pada saat kita bisa menguasai diri kita. Bahkan dibilang melebihi orang yang merebut kota. Nah, pada saat kita bisa menguasai diri kita untuk tidak cepat marah, bisa menguasai diri kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, maka kita sudah menjadi pahlawan. Pada saat kakak nih berantem dengan adik,
Mungkin rebutan mainan atau rebutan nonton atau apa, ya pokoknya berantem deh gitu. Nah, ketika kakaknya bisa menguasai dirinya untuk tidak marah kepada adiknya, tidak dendam kepada adiknya, maka kakak sudah menjadi pahlawan. Bagi siapa? Bagi diri sendiri, bagi adiknya gitu ya. Jangan seperti yang pernah dicontohkan, ada seorang kakak yang memukul adiknya sehingga adiknya akhirnya meninggal. Siapa? Ayo, pernah dikhotbahkan tuh. Kalau nggak salah Miss Eri yang menyampaikan. Kain, sang kakak, karena tidak menguasai dirinya, akhirnya memukul adiknya yang namanya Habil sampai meninggal. Nah, berarti Kain tidak menjadi pahlawan. Nah, sebaliknya kalau kita dalam keseharian kita nih, kita bisa menguasai diri kita. Kita sudah melebihi seorang pahlawan. Artinya apa? Anak-anak melebihi Superman. Iya toh, melebihi Spiderman, melebihi Batman. Pokoknya yang belakangnya ada man-man-nya deh. Permen gitu ya. Kalau yang wanita melebihi Wonder Woman gitu. Pretty Woman. Apa itu Pretty Woman gitu ya. Pokoknya anak-anak pasti tahu deh tokoh-tokoh pahlawan di dunia fiksi yang sering anak-anak suka nonton filmnya. Ada juga pahlawan-pahlawan bangsa. Ada juga pahlawan pendidikan. Banyak orang yang disebut sebagai pahlawan. Nah, saat ini Pak Yohanes mau kasih tahu, anak-anak juga seorang pahlawan. Bahkan dibilang melebihi seorang pahlawan. Kalau apa? Kita bisa menguasai diri kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, Papa Mama, kita semuanya menjadi seorang pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika apa? Bisa menguasai diri kita. Pak Yohanes bacakan ayatnya lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kiranya hari ini anak-anak menjadi pahlawan iman, pahlawan kehidupan yang bisa menguasai dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pahlawan kehidupan yang bisa menguasai diri kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati sekolah Penuh, berkati anak-anak, berkati Bapak Ibu guru, berkati Papa Mama, usahanya, pekerjaannya supaya sukses, berhasil, diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkatilah kegiatan belajar mengajar sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang sedih Tuhan Yesus yang menghiburkan, yang mengalami ketakutan, mengalami kesulitan, Tuhan Yesus yang menolong, memberikan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salam smart, Tuhan Yesus memberkati. Sarange.